Pada tahun 1622, sebuah kapal kayu mengalami musibah, di mana sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh pria bernama Jacob dan kaki tangannya yang bernama Garrick yang bertindak sangat bengis. Di mana hal itu terlihat saat mereka menghujamkan pisau berkali-kali pada seorang wanita, hingga bisa dipastikan wanita itu tewas saat itu juga. Namun, sebelum menemui ajalnya, dia sempat bersumpah serapah pada mereka dengan mengutuk keras kebiadaban mereka bahwa mereka tak akan pernah bisa untuk keluar dari kapal tersebut, di mana kemudian, mereka dengan lahapnya memakan bagian tubuh wanita tersebut. Beralih ke masa sekarang, dua orang bersahabat bernama Elena dan Charlie melakukan rutinitas berlatih bela diri yang memang sering mereka lakukan, yang tak lama kemudian, suara ponsel milik Elena pun berdering, namun dia tak langsung menanggapi panggilan teleponnya. It's just Michael. Setelah dipastikan rupanya panggilan telepon itu berasal dari mantannya yang bernama Michael, dan diketahui jika Elena dan Michael sudah hampir 1 tahun lamanya putus dan sudah tak pernah lagi bertemu. Guys around. Go east and there's nothing but farms. Tak lama kemudian, panggilan dari Michael kembali masuk, di mana kali ini Charlie yang mengangkat telepon tersebut langsung memberikannya pada Elena, yang diketahui jika Michael ingin bertemu karena ada hal penting yang ingin disampaikannya. Yeah, I can meet you. Half an hour? See then. Bye. Tiba di tempat yang ditentukan, Michael yang saat ini bekerja di kantor pengawas pantai sedang meneliti sebuah objek kapal yang ditemukan oleh tim penjaga pantai dalam kondisi utuh tak berawak yang diyakini berasal dari abad 17 tersebut, meminta Elena untuk ikut membantunya dalam penyelidikan itu, karena diketahui jika Elena mengetahui banyak terkait sejarah maritim dan artefak kuno prasejarah. The real thing. I mean, that's got to be from that period. It does look old, but... Setelah memastikan setuju, Elena pun memutuskan untuk memulainya esok pagi. I'm free tomorrow morning, okay? So what I would suggest is that... Pagi harinya Elena dipertemukan dengan dua orang yang akan membantu ia bernama Marcus dan Tony, di mana Elena pun menjelaskan terkait kapal tersebut yang pernah dia ketahui, yang biasa memiliki 3 dek di bawah dek utamanya, dan secara detail Elena pun menjelaskan tentang bagian ruangan yang biasanya ada pada jenis kapal itu. Yang biasanya selain terdapat kabin kru kapal, kapal tersebut juga biasanya memiliki ruangan lain seperti ruang medis, gudang penyimpanan rempah-rempah atau mungkin ruang tahanan untuk mengantisipasi jika kapal tersebut bertemu dengan perompak dalam pelayaran mereka. Quarters, the infirmary, and at the back here you have the brig, which is where you would find any items of major historical interest. Marcus dan Tony yang diminta lebih dulu memeriksa, disambut bau yang kurang sedap saat membuka pintu geladak kapal. Namun ambisi Tony untuk mengklaim penemuan sejarah yang mungkin mereka temukan dan artefak barang antik yang bernilai jual tinggi berhasil mempengaruhi Marcus untuk masuk. Namun tak lama setelah mereka masuk, Tony pun dikejutkan dengan menghilangnya Marcus disertai dengan pintu geladak kapal yang tertutup dengan sendirinya, dan tiba-tiba sementara itu, Michael menghubungi Elena untuk segera bersiap menuju tempat kapal tersebut. Namun entah kenapa, Elena memilih untuk meninggalkan ponselnya di rumah. Sampai di sana, mereka berdua pun mencium bau busuk yang sama. Namun perhatian Elena tertuju pada konstruksi kapal yang masih terawat dengan baik meski diyakini usianya mencapai 400 tahun. Namun Elena tak yakin jika kapal itu benar-benar kosong. Dan tak lama kemudian, It's like death. Did we just move? Elena terus membujuk Michael untuk tak pergi dari sana, mengingat Marcus dan Tony mungkin masih berada di dalam. Namun di sanalah Michael dan Elena melihat hal yang membuat mereka terkejut yang dilihatnya dari celah-celah yang ternyata itu adalah Jacob dan anak buahnya. Di mana tepat saat Elena melarang Michael untuk menghubungi polisi, keberadaan mereka pun akhirnya diketahui. Dalam kondisi terikat, mereka ditempat di sebuah penjara yang ada di kapal itu. Namun andai Elena membawa ponsel, mungkin mereka bisa segera menghubungi polisi, yang tak lama kemudian, Elena dibawa menemui Jacob, di mana rupanya mereka fasih berbahasa Inggris melalui radio satelit yang mereka rampas dari kapal lain yang terlihat sudah sangat lama. Box from a boat we robbed 40-some year ago. Yeah, they made them smaller. Dari sinilah terlihat jika mereka tak pernah mengenal dunia luar dan sudah beratus-ratus tahun lamanya terkurung di dalam kapal,
Yang hal itu terbukti saat mereka menganggap jika ponsel milik Michael tadi dianggap sebagai radio. Namun, tujuan lain mereka membawa Elena ke sana adalah untuk menggantikan wanita yang ada di kapal tersebut untuk menjadi pemuas nafsu mereka, dan berharap agar mereka bisa mendapatkan keturunan dari Elena untuk regenerasi bangsa mereka. Namun, Jacob mencoba untuk bijaksana dengan menerima tawaran pada anak buahnya jika ingin memiliki Elena, mereka harus bisa mengalahkan lawannya terlebih dulu, termasuk melawan Jacob. Saat itulah, Michael yang masih memiliki perasaan pada Elena, tak mau jika Elena ternoda oleh kaum kanibal tersebut pun memberanikan dirinya untuk menantang duel Jacob, dengan syarat jika dia menang, Jacob harus mengantarkan dia dan Elena kembali ke daratan. I'll agree to that. Oh, Michael. Strike. Elena yang tahu jika Michael bukan pria yang pintar bela diri pun, meminta untuk menghentikan pertarungannya dengan Michael, dan menantang Jacob untuk bertarung, dengan syarat yang sama jika dia bisa mengalahkannya. All right, Miss. Give it your best shot. Kemampuan bela diri yang dimiliki Elena membuat Jacob terkejut. Hingga saat Jacob terdesak, Garrick justru menahannya dan melerai pertarungan keduanya karena baik para komplotan bajak laut kanibal itu memang mengharapkan Elena tetap hidup. You're right. Mereka berdua akhirnya kembali diikat dan dimasukkan ke dalam kabin penjara di kapal itu, di mana Michael pun meminta maaf jika apa yang terjadi saat ini adalah karena ulahnya yang melibatkan Elena dalam misi ini. This is gonna sound... I hate it. Mereka pun berpikir cara untuk bisa selamat dari sana, namun mereka terkendala dengan ponsel milik Michael yang dirampas Jacob. Terlebih lagi kapal tempat mereka saat ini berada pun telah berlayar jauh meninggalkan daratan. Saat itulah, mereka teringat dengan radio tua milik Jacob tadi, di mana Michael pun merasa jika radio itu masih bisa berfungsi untuk mengirimkan sinyal darurat yang pada umumnya biasa digunakan para pelaut, untuk mengirim sinyal darurat yang mungkin bisa dijangkau oleh kapal maupun helikopter yang berada tak jauh dari sana. Kind of, in theory. Di sisi lain, seorang wanita yang selama ini selalu memenuhi hasrat birahi Jacob dan anak buahnya pun merasa kesal dan sakit hati karena telah diabaikan Jacob dengan kehadiran Elena yang disiapkan untuk menggantikannya. Di mana wanita itu pun berlalu pergi dan mengendap-endap membawa pisau di tangannya untuk kemudian masuk ke kabin tempat Michael dan Elena dikurung. Yang rupanya dia berniat untuk menghabisi Elena karena tak mau jika Elena menggantikannya. Saat Elena berhasil terlepas, mereka terpikirkan untuk memanfaatkan tubuh wanita itu untuk mengelabui penjaga di sana, agar Elena bisa mencuri radio milik Jacob dan mengirimkan sinyal bantuan dengan harapan ada respon dari kapal atau helikopter terdekat untuk membantu mereka. Michael, I know my way around these ships, okay? I've studied them. Saat Elena mulai mengendap-endap, seorang penjaga yang mengintip di kabin tahanan itu pun berhasil dikelabuinya. Tak lama kemudian, Elena pun bertemu dengan Marcus yang sudah sekarat, di mana Elena pun menghujamkan pisaunya berharap agar Marcus bisa mati tanpa tersiksa lebih lama. Namun beberapa saat kemudian, keberadaannya di sana diketahui oleh Garrick dan anak buahnya. All good things come to you, waits. Garrick kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan mereka dan kutukan untuk semua orang yang ada di dalam kapal itu untuk tidak pernah menginjakan kaki mereka di daratan, di mana kutukan itu akan berakhir saat mereka memiliki keturunan dari wanita di luar bangsa mereka. Itulah sebabnya mereka kini mengharapkan keturunan dari Elena untuk memutus kutukan yang sudah 400 tahun lamanya mereka alami. Namun tak lama kemudian. First, we can't go ashore. Not now, not ever. No. Jacob kemudian membawa Elena ke kabinnya dan meminta Elena untuk menggunakan gaun, di mana hal itu Elena manfaatkan untuk mencari tahu lebih dalam tentang mereka dan kapal tersebut. Elena pun diperkenankan untuk melihat sebuah buku catatan perjalanan Jacob dan pasukannya yang berasal dari abad 16. Cartagena de India. Wait. Strange she was. Jacob pun menjelaskan awal mula dia dan pasukannya berada di kapal tersebut, di mana semua berawal dari masa pemberontakan era penguasa bajak laut bernama Van der Graaf yang menjanjikan kekayaan jika mau bergabung. Namun, alih-alih mendapat kekayaan yang dijanjikan,
Jacob dan yang lainnya hanya diberi kapal yang mereka tempati saat ini, dan seorang wanita yang akan melayani mereka. Yang ternyata wanita itu adalah seorang penyihir yang membawa banyak musibah saat dalam pelayaran mereka. Hingga Jacob berpikir untuk menghabisinya seperti pada adegan awal film tadi. Akan tetapi, bukannya menyelesaikan masalah, setelah membunuh wanita itu, mereka malah harus menerima kutukan bahwa mereka tak akan bisa menginjakan kaki mereka di daratan, dan semakin kuat keinginan untuk menuju daratan, mereka justru akan semakin menjauh. Di sisi lain, seorang penjaga masuk mendatangi Michael, dan tepat saat dia menyadari jika Elena kabur, Michael pun akhirnya berhasil menghabisinya dan berlalu pergi mencari Elena. Elena sendiri terlihat masih menemani Jacob yang di bawah pengaruh alkohol, dan tepat ketika Jacob sudah benar-benar mabuk, Michael pun datang. Tanpa pikir panjang, Michael segera menggunakan radio di sana untuk meminta bantuan pada penjaga pantai di kawasan Salt Lake untuk mengirimkan helikopter penyelamat dan memberikan titik koordinat keberadaan mereka yang kini berada di dalam kapal bajak laut, dan tiba-tiba... Mayday, Mayday, Mayday. Don't know what to look for. Tell them to send the helicopter. Michael! No! Michael akhirnya meregang nyawa di tangan Jacob, dan inilah yang terjadi. I'm starting to think you might be more trouble than you. Berhasil membunuh Jacob, Elena kini dihadapkan oleh anak buah Jacob, yang berdatangan yang bersamaan dengan itu, helikopter penyelamat pun datang. Berhasil mengatasi semuanya, dengan berat hati Elena berlalu pergi meninggalkan Michael yang tewas terbunuh. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Elena yang kembali bersama Charlie, di mana Elena pun menceritakan semua yang terjadi, dan penyesalan yang dihadapinya atas kematian mantan kekasihnya Michael. I was pregnant. No, I never told him.